Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sandari, NPM 1811010060. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas K semester 6. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas praktikum pembelajaran Al-Quran Hadis. Dosen pengampu Pak Heru Juwabidin, tentang ku berikan infak dan sedekah dengan ikhlas. Selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, tentang ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Baiklah, sebelumnya mari kita buka cetaknya dulu terlebih dahulu untuk membaca. Dan sebentar ibu akan ingin menjelaskan apa itu infak dan sedekah. Baik, ibu ingin menjelaskan infak. Apa itu infak? Infak ini berasal dari kata anfakaya yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya infak ini adalah pemberian, jadi pemberian sumbangan harta dan sebagian selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak ini adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan selanjutnya, infak ini bahwasanya penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak ini dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Terus selanjutnya lebih luas lagi pengertian sedekah. Nah, sedekah ini apa? Sedekah ini adalah semuanya. Senyum pun adalah sedekah, karena senyum adalah sebagian dari iman. Jadi sedekah ini meliputi dari harta dan jasa, bahkan senyum pun sebagian dari sedekah. Jadi membuang ranting atau duri dari jalan pun sedekah. Semuanya sedekah. Sedekah itu seperti seperti hadiah gitu, seperti hadiah. Dan infak dan sedekah hendaklah dengan harta yang baik. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 bahwasanya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sudah paham kan semuanya bahwasanya infak dan sedekah itu apa? Sudah paham kan? Sudah paham? Alhamdulillah, sudah paham. Terus selanjutnya, infak dan sedekah ini ada di Al-Quran. Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. Dan di dalam isi kandungannya bahwasanya, yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan memujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku
Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku, sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak mengajak memberi makan orang miskin. Jadi di dalam surah Al-Fajr ayat 15-18 ini adalah sebagaimana dicontohkan bahwasanya ini adalah termasuk dari infak dan sedekah. Terus selanjutnya bahwasanya isi kandungan ayat Al-Quran surat Al-Fajr ini dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan dari mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala menghina mereka, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Seperti itu isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 ya. Nah, terus selanjutnya, dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur, dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki dan Maha segala-galanya. Terus selanjutnya di dalam kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 17-18 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlaku mereka dengan baik, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim. Mereka yang menyayangi anak yatim ini akan berdampingan dengan Rasulullah SAW. Dijelaskan juga bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sahal bin Sa'an, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah merenggangkan keduanya. Selanjutnya masih di dalam isi kandungan Quran surat Al-Fajr. Ini ayat 18 ya selanjutnya. Jadi bahwasanya memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim, tidak menyeru memberi makan orang miskin, termasuk pendusta agama. Terus selanjutnya Quran surat Al-Baqarah. Jadi isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ini ayat 254, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infaklah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafa'at. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Terus selanjutnya isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib, zakat maupun sedekah yang sunnah, dan hendaklah bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tak ada yang peduli lagi. Terus selanjutnya ini ada, tadi sudah paham belum isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 246 tadi? Sudah ya.
Alhamdulillah. Terus selanjutnya isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 261 261. Isi kandungannya ini adalah bahwasanya Allah memberikan perumpamaan bahwa orang yang menginfakkan hartanya dan ikhlas di jalan Allah SWT akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT seperti sebutir biji yang ditumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Ini menunjukkan bahwa amal salih ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT, oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya jadi seperti itu ya pengertian infak dan sedekah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi seperti itu penjelasan dari ibu bahwasanya infak dan sedekah itu seperti apa. Baiklah, itu saja video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.